IPB merupakan salah satu institusi penelitian yang diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan bangsa dan negara. Jadi tidak salah dan tidak heran kalau taman yang berada di dalam lingkungan kampus IPB ini memiliki nama yang mencerminkan harapan, impian, dan fungsi dari induknya. Di dalam kerimbunan pohon yang menaungi lokasi, di dalamnya ada sebuah tempat yang enak dan nyaman untuk refreshing atau relaksasi. Kata inovasi dilekatkan pada taman tentu saja berkaitan dengan lokasi di mana taman ini berada, yaitu kampus IPB University. Nama ini mencerminkan harapan yang digantungkan pada mereka yang menimba ilmu di salah satu universitas tertua di Indonesia ini. Para mahasiswa, bukan hanya dari IPB saja, memang diharapkan akan menjadi tulang punggung lahirnya inovasi-inovasi atau pemikiran baru yang bisa memajukan bangsa. Taman berbeda dengan kebanyakan taman lain yang ada di Bogor. Taman umumnya berbentuk seperti persegi atau agak bulat. Taman yang satu ini memanjang. Bentuk taman yang terlihat spesial, tetapi fungsinya mengingat pengunjungnya sebagian besar adalah mereka yang kuliah di sana, yaitu mahasiswa IPB. Lokasinya menjadi tempat yang lumayan nyaman untuk kongko dan berkumpul. Keindahan taman di IPB terletak pada aspek ekologis dan fungsionalnya, dengan contoh utama adalah Arboretum Landscape IPB yang berfungsi sebagai penyerap polusi dan tempat ketenangan, serta adanya taman koleksi yang menjadi pusat interaksi sosial dan akademik yang nyaman. Kampus ini juga dikenal hijau dengan taman-taman yang menunjang fungsi ekologisnya sebagai green belt dan meningkatkan kesejahteraan warga akademik. Taman yang berfungsi sebagai ikon baru kampus untuk interaksi sosial yang hangat dan inovatif. Taman yang telah direnovasi menjadi ruang yang lebih modern dan nyaman, dilengkapi dengan area indoor, semi-outdoor, teras, dan ruang pertemuan. Didesain sebagai tempat yang representatif dan nyaman untuk berkumpul dan beraktivitas. Taman yang berfungsi sebagai sabuk hijau yang menyerap polusi udara, melindungi kampus dari lingkungan luar yang sibuk, dan memberikan kenyamanan bagi warga akademik, mendukung produktivitas dan sebagai tempat untuk menikmati alam. Memiliki tingkat keragaman vegetasi yang tinggi dan keadaan tapak yang masih alami. IPB yang dikenal sebagai kampus yang sangat hijau dan sering meraih penghargaan sebagai kampus terhijau. Alam yang menenangkan, terdapat fenomena unik seperti hujan kapas yang memberikan suasana alam yang istimewa dan menenangkan. Dan ruang hijau yang luas. IPB memiliki banyak ruang hijau yang dibentuk untuk kenyamanan dan fungsi ekologis, mendukung kesejahteraan warga dan lingkungannya. Dikelilingi dengan pepohonan yang rindang, taman di IPB tidak hanya indah tetapi juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem dan jadi rumah bagi beragam satwa. Spot ini menjadi salah satu pilihan favorit mahasiswa untuk belajar, diskusi, dan sekedar mengobrol santai di sini. Taman yang merupakan sebuah kawasan ruang alami, semi alami atau ditanami untuk kenikmatan dan rekreasi, dan merupakan pelindungan kehidupan liar bagi habitat alam. Taman ini menjadi ruang hijau yang dipakai untuk rekreasi di dalam sebuah kota. Taman nasional dan taman desa adalah ruang hijau yang dipakai untuk rekreasi di daerah pinggiran. Taman yang terdiri dari wilayah berumput, berbatu, tanah, dan pohon, meskipun juga terdiri dari bangunan dan memiliki lapangan, berbagai kawasan tertutup untuk permainan, memiliki jalan untuk berjalan kaki, dan kegiatan lain. Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli,
Dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Menunjang rekreasi merupakan salah satu kawasan konservasi karena dilindungi. Taman di kampus ini sebagai tempat umum yang menyediakan berbagai fasilitas untuk bermain, berekreasi. Lingkungan yang terletak pada lingkungan luar ruangan. Jenis bangku yang sesuai untuk taman lingkungan adalah dengan yang terbuat dari beton dan tahan karat. Bangku diberikan kedudukan yang terbuat dari kayu komposit. Dan di sini juga disebut sebagai ruang hijau, yaitu cagar ruang terbuka dan reservasi ruang terbuka, yang merupakan kawasan lahan atau perairan yang dilindungi atau dilestarikan. Dan tujuannya, dari cagar ruang terbuka ini dapat mencakup pelestarian atau konservasi karakter alam atau sejarah pedesaan dan suatu komunitas atau wilayah. Cagar ruang terbuka linear, koridor linear yang membentang di antara cagar ruang terbuka yang saling terhubung. Mama, Basi cepet banget pulangnya. Sebenarnya taman ini mempunyai beberapa manfaat yang meliputi dapat menjaga kualitas udara dengan menghasilkan oksigen dan menyaring polusi, mengurangi risiko banjir dengan menyerap air hujan, menyediakan ruang untuk bersantai dan berolahraga, serta meningkatkan nilai properti dan estetika lingkungan. Taman ini juga berfungsi sebagai area sosial untuk interaksi dan sebagai sarana pendidikan untuk menumbuhkan kecintaan kepada alam, terutama bagi mahasiswa. Taman juga mempunyai manfaat lingkungan dan ekologis. Tanaman di taman menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang penting untuk kesehatan pernapasan. Dengan demikian, manfaat taman adalah meningkatkan kualitas udara. Dan taman juga menjadi tempat penyaringan polusi. Taman berperan sebagai filter alami untuk menyerap debu dan asap kendaraan, membantu mengurangi polusi udara di perkotaan. Taman juga berfungsi sebagai pengelolaan air karena tanaman membantu tanah menyerap air hujan dengan baik, sehingga dapat mencegah genangan air dan banjir serta menjaga pasokan air tanah. Ternyata taman juga menjadi sekedar sebagai peredam kebisingan, karena keberadaan taman dapat membantu meredam kebisingan di area perkotaan yang padat dengan aktivitas. Taman juga menjadi pelestari ekosistem, karena taman mendukung pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati serta ekosistem. Taman bisa dimanfaatkan sebagai tempat bersosialisasi. Taman menjadi ruang publik untuk berkumpul, berinteraksi, dan membangun komunitas. Taman juga sebagai tempat relaksasi dan rekreasi. Taman menyediakan tempat yang tenang dan sejuk untuk bersantai, melepas penat, dan menikmati alam. Dan tentu saja bisa sebagai sarana olahraga dan bermain. Taman menjadi fasilitas untuk berbagai aktivitas fisik dan rekreasi serta mendukung perkembangan fisik dan mental anak. Pendidikan dan cinta alam. Taman bisa digunakan sebagai media untuk mengajarkan mahasiswa tentang menghargai alam dan menjadi tempat belajar hal yang baru. Taman yang terawat dapat meningkatkan daya tarik dan nilai estetika sebuah properti atau kawasan hunian. Dan keberadaan taman membuat lingkungan lebih indah, menarik, dan nyaman secara visual. Taman dapat membantu mendinginkan bangunan melalui proses evapotranspirasi yang mengurangi kebutuhan energi untuk pendingin udara.